sebelumnya yang ingin diperiksa siapa nggih? Saya dokter. Nggih, Ibu nggih. Nggih, Ibu sebelumnya atas nama siapa Ibu? Resa. Ibu Resa nggih. Bagi Ibu Resa usia berapa? 31 tahun. Nggih, Ibu. Baik Ibu, sebelumnya Ibu dalam apa sini ada keluhan apa nggih? Saya ingin masang KB dokter. Nggih, baik Ibu, sebelumnya Ibu apakah sudah mengetahui KB itu apa? Saya kurang tahu dokter. Kurang tahu nggih. Baik Ibu, Bapak saya ingin menjelaskan sedikit tentang KB itu. Nggih, KB itu merupakan program keluarga berencana yang bertujuan untuk membatasi jumlah kehamilan Ibu dan juga bisa mengatur dari jarak kehamilan. Oke, sebelumnya saya izin menjelaskan Ibu terkait jenis KB. Itu ada KB alami, lalu ada KB dengan alat, lalu ada KB hormonal. Oke. Lalu KB alami itu tanpa alat, jadi nanti Bapak itu ada namanya senggama terputus. Jadi lalu juga ada KB dengan alat, nanti pemasangan dengan dengan AKDR ini, AKDR TTO 380A, lalu ada juga dengan hormonal dengan pil. Namun saya lebih menyarankan jika menggunakan KB menggunakan TCO 380A ini. Kenapa? Karena dari sisi efek samping dan kenyamanan itu lebih dari yang lain. Nah Ibu, lalu nanti digunakannya itu akan dimasukkan ke rahim Ibu. Nanti mungkin agak sedikit tidak nyaman, namun kedepannya bakal akan terbiasa Ibu. Nanti dimasukkan ke rahim Ibu, nanti dia akan memblokir dari pertemuan sperma dan sel telur Ibu. Lalu mungkin dari efek sampingnya itu nanti untuk di haid selanjutnya akan lebih banyak keluarnya Ibu, lalu ada rasa agak tidak nyaman untuk bapaknya, nanti mungkin saat melakukan penetrasi itu agak terasa ada benang di dalamnya. Ibu, namun kelebihannya seperti saya sebutkan tadi dari efek samping paling kecil Ibu ya, karena kan ini alat itu, jadi kalau hormonal itu kan lebih banyak efek sampingnya karena itu diminum atau masuk ke dalam tubuh kan. Kalau ini tidak, efek sampingnya lebih ringan, tapi mungkin efek samping begitu tadi saja. Ibu, jadi bagaimana? Apakah jadi pemasangan KB-nya? Jadi. Baik, Bapak Ibu, Bapak tidak usah khawatir karena pasangan ini akan kita rahasiakan, yang tahu hanya saya, Ibu dan Bapak. Jadi tidak usah khawatir terkait rahasianya. Terus sekarang saya izin mengumpulkan data pribadi dari Ibu. Pertama, Ibu namanya tadi siapa? Mau diulang tuh nama panjangnya? Resa Widiasari. Sari. Nah, Ibu alamatnya di mana? Sanggar. Sanggar. Ibu usia berapa Ibu? 31 tahun. 31 tahun. Ibu apakah sudah memiliki anak? Sudah dokter. Ya. Saya punya 2 anak. 2 anak gitu. Nah Ibu, sekarang saya akan menanya Ibu, tujuan menggunakan KB-nya apa Ibu? Apakah untuk mengatur jumlah anak atau mengatur jarak dari kehamilan? Mengatur jumlah anak. Jumlah anak gitu. Baik Ibu, saya mohon maaf agak sensitif sedikit. Ibu, saya ingin bertanya Ibu, agamanya apa nih? Apakah ada penentangan dari penggunaan KB? Saya agamanya Hindu dokter. Sepertinya tidak ada. Tidak ada gitu. Ibu sebelumnya apakah ada kekhawatiran dari penggunaan KB ini? Tidak ada. Tidak ada nih. Baik Ibu, Ibu kira-kira tadi ingin menggunakan KB jenis apa nih Ibu? Apakah mau menggunakan alat dengan IUD ini atau AKDR? Boleh dokter. Iya, AKDR berarti setuju Ibu ya dengan AKDR TQO 380A. Ibu nanti seperti yang saya sudah sebutkan tadi terkait pemasangan bagaimana dimasukkan ke vagina, nanti akan maksudnya rahim, nanti akan di sana akan bekerja untuk memblokir dari jalannya sperma. Lalu juga untuk efek samping seperti saya sudah sebutkan tadi, mungkin akan ada sedikit benang saat melakukan penetrasi. Lalu juga ada saat haid selanjutnya darahnya lebih banyak sedikit. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan melakukan konseling pemasangan dan seleksi dari klien. Baik Ibu, saya izin bertanya berasa kali yang ada di sini. Sebelumnya tanggal menstruasi terakhir kapan Ibu? Begini dokter, 42 hari lalu kan saya habis melahirkan anak kedua secara sesar. Nah sejak saat itu saya belum sempat menstruasi kembali. Baik, berarti riwayat persalinan terakhirnya 42 hari lalu ya Bu ya? Iya. Berarti untuk kedua anaknya apakah kedua-duanya sesar ya Bu? Iya. Udah sesar ya. Ibu apakah memiliki kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik? Tidak. Ya, tapi normal biar kehamilan semuanya. Iya. Ibu apakah ada nyeri setiap haid Ibu atau menstruasi? Nyeri yang biasa saja dokter. Nyeri biasa aja gitu. Ibu apakah memiliki anemia? Tidak. Tidak ada gitu. Ibu apakah memiliki, maaf Ibu Bapak, apakah memiliki infeksi ke saluran kemih? Tidak. Tidak ada gitu.
Apakah punya riwayat penyakit seksual itu? Tidak. Tidak ada nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah punya riwayat berganti-ganti pasangan sebelumnya? Tidak. Tidak ada nggih. Ibu apakah memiliki riwayat kanker serviks? Tidak. Tidak nggih. Baik Ibu, tadi data sudah saya terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik panggul Ibu dan Bapak. Namun saya mohon izin dulu juga, karena nanti pemeriksaan itu harus melepaskan dari pakaian bawahnya. Nanti akan dilindungi dengan kain, jadi Ibu tidak usah khawatir, karena bagian atas akan terlindungi. Lalu nanti saya akan melakukan pemeriksaan dengan melihat kondisi dari rahim Ibu, kondisi panggul Ibu, menggunakan beberapa alat nantinya. Nanti akan saya jelaskan saat di bed pemeriksaan. Nah, sekarang Ibu mohon untuk mengosongkan kandung kemih Ibu dulu atau kencing terlebih dahulu. Nanti mohon dibersihkan dengan baik dengan air dan sabun di bagian kemaluan juga Ibu ya. Nah, sembari saya akan mencuci tangan untuk mensterilkan diri saya juga. Ibu mohon dipersilakan untuk menuju kamar kecil. Nanti Bapak dipersilakan untuk menemani. Baik, sebelum saya melakukan teknik aseptik, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pemasangan KDR. Pertama untuk APD, sini ada masker, ada jas lab, lalu ada 2 pasang masker steril. Lalu untuk alat ada 2 spekulum, lalu ada sonde, ada tenakulum, lalu ada gunting benang. Sini ada kain, lalu ada nirbekan. Untuk bahannya di sini ada kapas steril yang sudah diberikan septik. Lalu untuk bahannya juga sini tentunya ada KDR dengan jenis TCU 780A. Lalu di sini sudah tersedia wadah untuk tempat DTT, lalu sini ada tempat sampah. Lalu juga di sini ada lampu untuk menerangi bagian yang akan kita pasangkan KDR. Baik, setelah saya melakukan tindakan aseptik, sekarang saya akan membantu Ibu naik ke meja pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan panggul. Ibu, saya bantu Ibu ya naik ke meja pemeriksaan. Mohon kakinya ditaruh di sini Bu ya. Nah Ibu, sekarang saya akan melakukan tindakan palpasi atau menekan bagian perut Ibu atau juga pada bagian suprapubik atau di atas di bagian sini Bu ya. Nah Ibu jika ada rasa benjolan atau ada nyeri Ibu mohon disebutkan Bu ya. Baik Bu, sudah. Saya merasakan tidak ada benjolan, tadi tidak ada nyeri Bu ya. Baik. Ibu, sekarang saya akan membantu menggunakan kain penutup, karena sekarang akan melakukan pemeriksaan panggul. Nah Ibu, sekarang saya akan mengatur lampunya ke arah serviks untuk menerangkannya agar lebih jelas terlihat. Baik, saya sudah menggunakan sarung tangan dengan DTT, lalu saya juga sudah meletakkan alat-alat dalam baskom yang bersih DTT. Dan sekarang saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dari genitalia eksternal Ibu. Baik Bu, untuk genitalia eksternalnya normal, kalau dari inspeksi tidak ada perubahan warna dan lain-lain, dan tidak ada juga benjolan yang saya lihat dari sini. Lalu sebelum saya melakukan palpasi dari bagian dalam Ibu, sekarang saya akan melakukan aseptik dulu dari genitalia eksternal Ibu. Mohon Ibu ya. Baik Ibu, sudah saya bersihkan. Lalu sekarang saya akan melakukan palpasi kelenjar skin dan Bartolini. Ibu, jika ada nyeri mohon diulangi Bu ya. Apakah ada nyeri Bu? Tidak. Baik, saya sudah melakukan palpasi kelenjar skin dan Bartolini. Nah, tidak ada nyeri dan tidak ada discharge. Lalu saya akan memasukkan spekulum vagina. Baik, Ibu, sekarang saya akan memasang spekulum Ibu ya. Ini bentuk spekulumnya seperti ini. Ibu, maaf ya, saya membuka akan cross finger. Ibu, tarik nafas. Ibu sudah saya buka Ibu ya.
Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan spekulum Bu ya. Baik, sudah ya Bu. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan spekulum, tidak ada lesi dan tidak ada keputihan pada vagina. Lalu juga untuk servisnya normal, tidak ada sekret yang mencurigakan. Baik, sudah. Sekarang saya akan melakukan spekulum Bu ya. Ya, sudah. Saya akan letakkan di DTT lagi. Baik. Baik, sudah. Sekarang saya akan lakukan pemeriksaan bimanual. Maaf ya. Baik Bu. Baik Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan bimanual, di sini untuk gerakan servis bebas, lalu untuk besar posisi uterusnya normal dan tidak ada kehamilan. Lalu juga tidak ada infeksi atau tumor atau pada adnexia. Baik, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan dalam. Saya tidak melakukan pemeriksaan retrovaginal karena tidak ada indikasi yaitu kesulitan menentukan besar uterus retrofleksi dan tidak ada tumor pada kandung 12. Sekarang saya akan mencelupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian membuka dan redam dalam keadaan terbalik. Baik, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan dan sudah meletakkan sarung tangan. Sekarang saya akan lakukan pemasangan AKDR. Untuk pemasangannya, saya akan menjelaskan kepada Ibu terlebih dahulu. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemasangan AKDR dengan merek TCO 380A. Untuk KDR ini seperti yang saya sebutkan tadi, untuk cara pemasangannya adalah memasukkan ke dalam vagina Ibu nanti ya Bu ya. Nanti dia akan terbuka di dalam, yang akan memblokir pertemuan sperma dan ovum. Baik, sekarang saya akan melakukan sarung tangan yang baru terlebih dahulu. Baik, sekarang saya akan memasang spekulum pada vagina untuk melihat serviks. Maaf ya. Untuk apa sih Bu? Pelan-pelan. Nah, sudah. Sekarang saya akan mengusap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Baik, sudah. Nah, sekarang saya menjepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati. Ya. Nah, sudah saya jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati. Sekarang saya akan memasang sonde untuk mengetahui panjang dari uterus dan posisi dari uterus. Baik, arah sonde ke atas berarti posisi uterusnya naik. Sekarang saya akan menarik sondenya. Sudah. Di sini terdapat sonde dengan darah sampai ke 7, berarti panjang serviks 7. Sudah, saya akan masukkan ke DTT steril. Baik, sekarang saya akan mengukur kedalaman kapung uteri pada tabung inserter yang masih berada di dalam kemasan steril dengan menggeser layar biru pada tabung inserter. Karena tadi ukuran 7, berarti saya akan menggeser ke angka 7. Baik, sudah saya geser ke angka 7. Lalu saya akan membuka seluruh plastik untuk kemasan. Saya akan mengangkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Ini harus hati-hati agar tidak mendorong dari pendorongnya. Sudah, akan buang pada sampah. Saya akan memegang leher biru dengan posisi horizontal dengan sejajar dengan AKDR. Lalu melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum
Masukkan tabung starter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa ada yang tekanan. Baik Ibu, saya akan masukkan ke. Lalu sekarang saya akan melepaskan KDA dengan menggunakan teknik withdrawal, itu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan menahan dari pendorong. Pangkal pendorong sampai pangkal, saya akan melepas pendorongnya. Membuang. Sekarang akan mendorong kembali pendorongnya, tabungnya, lalu saya akan menarik tabungnya sampai 3 cm. Sudah 3 cm. Sekarang mengambil gunting benang. Sudah saya gunting. Kita melepas. Baik, untuk tabung starter sudah saya buang ke tempat sampah terkontaminasi. Sekarang saya akan melepaskan tanah kulub dengan hati-hati. Baik, sudah saya rendam dalam larutan klorin 0,5%. Terus sekarang saya akan memeriksa serviks apakah ada perdarahan. Baik, untuk di serviks tidak ada perdarahan, maka saya tidak perlu melakukan penekanan dengan kasar selama 30-60 detik. Sekarang saya akan melakukan spekulum dengan hati-hati. Ibu, saya lakukan spekulum Bu ya. Ngomong Bu. Ya. Nah, sekarang saya rendam di larutan klorin 0,5%. Baik, sekarang saya sudah merendam semua peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Lalu sekarang saya akan membuang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi seperti kasa, sarung tangan sekali pakai ke tempat yang sudah disediakan, yaitu tempat sampah medis. Saya akan merendam tangan saya, lalu membukanya dengan posisi terbalik. Tindakan pemasangan AKDR sudah selesai. Karena saya akan memastikan klien tidak kram dan akan diamati selama 15 menit sebelum memberikan kesempatan untuk klien. Ibu, untuk pemasangan AKDR sudah selesai. Ibu, apakah ada rasa keram nih Bu? Akan kita amati selama 15 menit Ibu ya. Nanti jika ada keram bisa diinfokan kepada saya. Nanti setelah itu Ibu sudah bisa kembali ke meja atau tempat duduk pemeriksaan sebelumnya. Baik Ibu Bapak, tadi untuk pemasangan AKDR sudah selesai. Bagaimana Ibu perasaannya? Apakah masih ada yang aneh tadi dalam pemasangannya? Tidak ada dokter. Aman berarti Ibu ya. Baik Ibu, saya ingin menjelaskan ulang terkait bagaimana mengecek dari benangnya. Nah, Ibu nanti bisa dicek dan mungkin seminggu setelah pemasangan bisa dicek dan rutin selama sebulan sekali setelah menstruasi. Nah, nanti untuk pengecekannya bagaimana? Itu bisa menggunakan jari tengah Ibu dimasukkan dalam posisi mungkin mohon maaf Ibu sedikit jongkok dan bisa jari tengah, jari telunjuk maupun kedua jari. Ini bisa diperiksa apakah masih ada benang di dalamnya atau terjadi perubahan posisi dari benangnya. Baik Ibu, jika ada efek samping seperti nyeri saat melakukan senggama atau haid yang terlalu banyak, nanti Ibu bisa kembali saja untuk kontrol ke saya ataupun ke dokter manapun yang terdekat jika Ibu mengalami keluhan tersebut. Ibu kapan harus ke klinik dan untuk kontrol ya? Nanti saat ada permasalahan atau Ibu ingin melepaskan. Ibu, jika saya ingin ingatkan Ibu ya, untuk pemasangan ini ada 10 tahun. Jadi durasi pakainya 10 tahun. Jadi namun jika Ibu ingin melepas atau ada permasalahan sebelum 10 tahun Ibu boleh. Namun mohon diingat batas maksimalnya 10 tahun. Baik Ibu, mungkin itu saja. Ibu apakah bisa mengulang dari apa yang saya jelaskan tadi? Baik, untuk yang pertama, pengecekan benang AKDR dilakukan seminggu pasca pemasangan atau sebulan sekali pasca menstruasi dengan cara memasukkan 2 jari atau 1 jari ke vagina untuk mengecek benangnya apakah teraba atau tidak. Lalu kontrol rutin apabila ada permasalahan atau efek samping yang saya rasakan. Lalu untuk AKDR-nya sendiri dapat digunakan maksimal selama 10 tahun. Sudah baik. Baik Ibu, sekarang saya akan melengkapi dari data
rekam medis terlebih dahulu dan di buku AKDR ini. Ini Bu untuk bukunya bisa dibawa nanti saat kontrol, mohon dibawa di. Baik, mungkin sekian Ibu dan Bapak, terima kasih atas kesediaannya, semoga bisa hidup dengan sehat dan baik. Baik, terima kasih.